瞬時であれば周囲にもバレ。だが天仙様はタオの流れが大きすぎて本来の法則が通じない。また私のターンを利用するつもりか。うまくさばけるか。Lanjut kita ke Jigokuraku season kedua. Di awal episode, kita langsung diperkenalkan sama seorang Algojo dari klan Asaemon yang namanya Jika. Jadi ceritanya, dia lagi dimintai keterangan sama bawahan Shogun soal pulau Shinsenkyo. Karena dia termasuk orang yang berhasil balik hidup-hidup dari sana. Nah, Jika pun mulai cerita kalau sebenarnya dia baru saja pergi ke pulau itu sekitar 2 hari yang lalu. Waktu itu dia ditugasin buat ngawasin seorang kriminal yang dijuluki Buddha pembunuh, yaitu Horubo. Tapi sebelum mereka sempat sampai ke pulau, kejadian kacau malah terjadi di atas perahu. Horubo tiba-tiba berantem sama Asachobai dan akhirnya tewas di sana. Meski begitu, Jika sendiri sempat menginjakan kaki di pulau Shinsenkyo. Masalahnya, bahkan sebelum benar-benar sampai ke pulau, sekitar 60 orang yang ikut perjalanannya itu sudah lebih dulu kehilangan nyawa. Karena situasinya semakin gila, Jika akhirnya memutuskan buat balik dan melaporkan kejadian itu, sekaligus memberikan kabar ke keluarga para korban. Lalu, dia juga memberikan peringatan ke pihak Shogun supaya jangan macam-macam sama pulau tersebut. Menurutnya, Shinsenkyo itu bukan tempat biasa, bahkan bisa dibilang bukan bagian dari dunia ini. Mendengar ucapan itu, salah satu bawahan Shogun langsung naik darah. Soalnya, perkataan Jika tadi terdengar seperti sedang menyindir kalau Shogun itu bodoh karena berani mengusik pulau Shinsenkyo. Untungnya, juniornya Jika yang bernama Sugen langsung buru-buru minta maaf atas sikap seniornya itu. Setelah suasananya agak tenang, bawahan Shogun kemudian membacakan surat perintah resmi dari Shogun. Isinya menyatakan kalau ekspedisi ke Pulau Shinsenkyo akan dilakukan lagi, dan Sugen ditugaskan untuk mengawasi orang-orang yang nantinya mendarat di sana. Begitu mereka keluar dari tempat itu, Sugen langsung menegur Jika karena tadi terlalu berani bicara di depan pihak Shogun. Di situ, Sugen juga menjelaskan kalau orang-orang yang bakal dikirim ke pulau kali ini adalah para ninja dari Iwagakure. Soalnya, para tahanan yang sebelumnya direncanakan untuk dikirim ternyata sudah lebih dulu dihabisi oleh ninja-ninja dari desa tersebut. Makanya sekarang, pemimpin Iwagakure bekerja sama dengan pihak Shogun untuk menjelajahi pulau Shinsenkyo dengan mengirim para ninjanya. Di tengah obrolan itu, Sugen bahkan menyuruh Jika buat ikut ke pulau itu lagi. Tapi tanpa ragu, Jika langsung menolak mentah-mentah. Sugen sendiri sampai terlihat sedih dan hampir menangis. Dia sebenarnya khawatir sama teman-temannya yang sudah lebih dulu berangkat ke pulau itu. Tapi sampai sekarang belum juga kembali. Menariknya, ternyata Jika juga membawa potongan tubuh monster dari pulau Shinsenkyo. Waktu Sugen mencoba menyentuhnya, dia merasa aneh karena tidak merasakan sedikit pun energi kehidupan dari benda itu. Setelah itu, Sugen menemui 2 ninja dari Iwagakure yang nantinya akan berangkat bersama Jika. Jadi totalnya ada 4 orang yang akan menuju pulau tersebut. Lalu, adegan berpindah ke markas para Tensen, yaitu para dewa yang menguasai pulau Shinsenkyo. Sementara itu, Sagiri dan teman-temannya mulai menyusun rencana untuk keluar dari gerbang tempat mereka berada sekarang. Soalnya kalau terus diam di sana, justru bisa makin berbahaya. Sagiri sendiri punya satu tujuan yang jelas, yaitu dia ingin keluar dari pulau itu dengan selamat. Tentunya bersama teman-temannya yang masih hidup. Setelah itu ceritanya pindah ke rombongan Gabimaru yang lagi jalan menuju istana di pulau Shinsenkyo. Tapi di sepanjang perjalanan ada yang aneh sama Gabimaru. Dia kelihatan kayak masih bingung sendiri karena ingatannya soal misi dan tujuan dia datang ke pulau ini seperti sudah hilang. Penyebabnya karena energi Tao di kepalanya juga ikut lenyap.
Nah, di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka ketemu sama Asachobe bareng adiknya, yaitu Toma. Bukannya ngobrol atau apa, si Chobe ini malah langsung nyerang Gabimaru tanpa basa-basi. Jadilah mereka berdua langsung baku hantam di tempat. そして資格を奪う Tapi anehnya si Chobe ini tetap bisa bangkit lagi kayak enggak terjadi apa-apa. Ternyata tubuhnya sudah bercampur sama cairan rantan waktu dia dibuang ke lubang sebelumnya. Jadi tubuhnya sekarang beda dari manusia biasa. Di tengah pertarungan itu, Mei sempat memperingatkan kalau Tao milik Chobe makin membesar. Benar saja, nggak lama kemudian Chobe bangkit lagi dan langsung membanting Gabimaru dengan keras. Melihat itu, Kantetsusai dan Fuchi sampai heran. Soalnya barusan mereka lihat sendiri leher Chobe sudah dipatahkan, tapi dia masih bisa berdiri lagi dan lanjut bertarung. Pertarungan pun terus berlanjut. Dari situ kelihatan kalau Chobe sekarang punya kemampuan regenerasi. Meski Gabimaru sempat menghancurkan beberapa organ tubuhnya dengan serang brutal, namun Chobe tetap bisa pulih lagi. Bahkan Gabimaru sendiri sampai terlihat sedikit kaget melihat kemampuan itu. Lama-lama posisi Gabimaru malah mulai terdesak. Serangan Chobe makin lama makin kuat, sementara Gabimaru terlihat agak kesulitan menahan serangan-serangan itu. Melihat kondisi itu, Kantetsusai lalu bertanya ke Mei kenapa Gabimaru terlihat lebih lemah dari biasanya. Mei pun menjelaskan kalau Tao milik Gabimaru sekarang terasa aneh, bahkan bisa dibilang hampir tidak ada. Mei kemudian bilang sesuatu yang cukup menarik. Kalau Gabimaru ingin menang, dia justru harus menerima kelemahannya. Karena menurut Mei, kekuatan saja tidak cukup. Justru kelemahan itu bisa menjadi benih dari kekuatan yang sebenarnya. Shinke, Shakutaku, Hichu. こんなもんかよ。大したことね。 Di tengah pertempuran, Chobe juga menyuruh adiknya alias Toma untuk menghabisi teman-teman Gabimaru. Toma pun langsung bergerak dan mencoba menyerang Kantetsusai. Masalahnya tangan Toma sudah putus, jadi serangannya juga nggak terlalu rapi. Bahkan baru sekali mencoba menyerang, dia langsung tumbang setelah disundul keras oleh Kantetsusai. Kantetsusai sendiri langsung kesal karena merasa diremehkan. Buat dia, serangan Toma itu kelihatan asal-asalan banget. Jadi sebrutal apapun Toma mencoba menyerang, Kantetsusai masih bisa dengan mudah mengatasinya. Di sisi lain, Kantetsusai lagi sibuk menghajar Toma pakai tangan kosong. Sambil mukul, dia sempat nyeletuk kalau sebenarnya semua ini nggak perlu terjadi. Menurutnya, kalau saja Toma dan kakaknya mau kerjasama dengan orang lain, mungkin dia juga nggak bakal sampai harus menghajar Toma seperti ini. Tapi Toma langsung membalas dengan santai. Dia bilang kalau dirinya bakal terus mengikuti kakaknya, apapun yang terjadi. Buat dia, ikut kelompok atau bekerja sama dengan orang lain itu bukan gayanya. Setelah itu, Toma langsung memberi perintah ke Doshi supaya menghabisi Fuchi dan juga Mei. Sementara itu, kita balik lagi ke pertarungan utama antara Gabimaru dan Chobe. Ternyata sekarang Chobe bisa membaca pergerakan Gabimaru. Alasannya karena dia mampu melihat energi Tao yang ada di dalam tubuh Gabimaru. Dengan keunggulan ini, Chobe langsung menghantam Gabimaru dengan keras sampai dia tersungkur ke tanah. Di momen itu, Gabimaru sadar kalau posisinya sudah mulai terdesak. Dia pun teringat perkataan gurunya dulu, kalau seorang ninja tidak akan mati dengan sia-sia. Kalau memang harus mati, setidaknya dia harus memberikan kerusakan sebesar mungkin kepada lawannya. Akhirnya Gabimaru mengerahkan semua kemampuan yang dia punya, sampai-sampai api mulai keluar dari tubuhnya. Dan dia langsung menyerang Chobe dengan berbagai jurus andalannya. Di situ terlihat kalau keduanya benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan Chobe sampai berubah menjadi makhluk aneh yang mirip iblis. Melihat perubahan itu, Toma sampai kaget sendiri dengan kondisi kakaknya.
Pertarungan mereka jadi makin brutal. Saking gilanya duel itu, orang-orang yang melihatnya pun sampai merasa khawatir. Masalahnya ketika Chobe masuk ke mode iblis itu, dia justru kehilangan kendali. Dia sudah gak bisa berpikir normal lagi, seolah-olah tubuhnya dikendalikan sepenuhnya oleh kekuatan tersebut. Melihat kondisi Gabimaru, Mei sempat berkata kalau kemungkinan besar Gabimaru tidak akan bisa menang. Soalnya dia sekarang sudah tidak ingat lagi bagaimana cara menggunakan Tao dengan benar. Di saat Gabimaru mulai berpikir untuk mengorbankan nyawanya demi mengalahkan Chobe, tiba-tiba bayangan istrinya muncul di pikirannya, seakan mencoba menghentikan niat nekat itu. Gabimaru sempat terdiam sebentar karena bayangan itu, tapi pada akhirnya dia tetap melangkah maju, tetap berniat menghabisi Chobe apapun resikonya. Melihat kakaknya sudah berubah dan seperti nggak mengenali dirinya sendiri lagi, Toma langsung panik. Dia buru-buru mencoba menghentikan Chobe supaya kakaknya itu bisa sadar kembali. Tapi usaha itu jelas nggak gampang. Bahkan Toma sendiri sampai terluka gara-gara mencoba menahan Chobe yang sudah kehilangan kendali. Di saat Toma sedang berusaha menyadarkan kakaknya, Gabimaru melihat itu sebagai kesempatan emas. Dia langsung bersiap untuk menyerang dan menghabisi mereka berdua sekaligus. Tapi Mei yang melihat kondisi Gabimaru langsung sadar ada yang enggak beres. Tao milik Gabimaru sudah hampir habis. Kalau dia tetap memaksakan serangan itu, kemungkinan besar justru Gabimaru sendirilah yang bakal mati. Karena itulah Mei cepat-cepat menghentikan situasi tersebut dengan menghancurkan permukaan tanah di sekitar mereka. Tanah langsung runtuh membuat pertarungan itu berhenti. Gabimaru masih sempat menyelamatkan diri dari runtuhan itu, namun sayangnya Chobe malah terjatuh ke dasar jurang akibat serangan sebelumnya dari Gabimaru. Menariknya, setelah Mei menggunakan kekuatan Tao miliknya, tubuhnya tiba-tiba berubah. Dia yang sebelumnya terlihat seperti anak kecil mendadak menjadi berubah wujud yang lebih dewasa. Sementara itu di tempat lain, Sagiri dan rombongannya yang sedang mencoba keluar dari istana Tensen malah melihat sesuatu yang cukup aneh di perjalanan mereka. Hoko yang bersama mereka merasa kalau manusia-manusia yang datang ke pulau itu bukan orang sembarangan. Soalnya mereka bahkan berhasil membunuh salah satu Tensen. Tidak lama kemudian, saat sampai di depan gerbang, rombongan Sagiri akhirnya bertemu dengan kelompoknya Fuji. Hoko langsung menebak kalau rombongan Fuji pasti datang dari arah sungai, yang katanya merupakan sarang para Shoshin alias para monster aneh yang berkeliaran di pulau itu. Dia bahkan terlihat cukup kagum karena para manusia ini bisa mengalahkan Doshi, padahal makhluk itu memiliki derajat dan kekuatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan para Shoshin biasa. Di tengah obrolan itu, Fuji terlihat sangat terpukul. Dia masih berduka karena sahabat dekatnya yaitu Senta, si pria gemuk berkacamata, sudah gugur. Akhirnya mereka semua berkumpul dan berdiskusi sebentar. Kesimpulan mereka sama, yaitu lebih baik menjauh dulu dari istana Tensen kalau ingin tetap hidup. Soalnya para Tensen itu jelas bukan makhluk yang bisa dikalahkan dengan mudah. Sagiri kemudian mencoba menenangkan Mei yang terlihat kelelahan karena Tao miliknya sudah hampir habis. Sementara itu, Gantetsusai juga memberitahu yang lain soal Toma. Menurutnya, Toma itu seperti musuh dalam selimut. Dengan kata lain, meskipun terlihat tidak terlalu mencurigakan, dia tetap saja musuh yang harus diwaspadai. Setelah itu, Gantetsusai sebenarnya sudah siap menebas Toma. Tapi sebelum pedangnya turun, Sagiri langsung menghentikannya. Sagiri bilang, mungkin saja Toma punya alasan tertentu kenapa dia bertindak seperti itu. Jadi menurutnya, jangan langsung mengambil keputusan gegabah. Di saat yang sama, Fuji mulai menjelaskan kondisi Gabimaru yang sebenarnya. Katanya sekarang Gabimaru benar-benar kehabisan Tao. Gara-gara itu dia sampai kehilangan jati diri sekaligus ingatannya. Waktu Sagiri mencoba mendekatinya untuk menenangkan, bukannya tenang, Gabimaru malah ngamuk. Dia seperti tidak mengenali siapapun di sekitarnya. Meski situasinya berbahaya, Sagiri tetap mendekat pelan-pelan. Tujuannya cuma satu, dia ingin menyalurkan Tao miliknya supaya Gabimaru bisa pulih. Awalnya Gabimaru terus menepis tangan Sagiri yang mencoba menyentuhnya, tapi Sagiri sudah terlanjur nekat. Dengan sedikit memaksa, akhirnya dia berhasil menahan Gabimaru sampai pria itu terbaring di tanah. Melihat adegan itu, Gantetsusai malah salah paham. Dia mengira Sagiri sedang melakukan Bochi Jutsu, alias semacam teknik bercinta yang katanya digunakan para Tensen. Mei langsung membantah, dia bilang itu jelas bukan Bochi Jutsu, walaupun efeknya memang agak mirip. Sementara itu kita diperlihatkan lagi kondisi Chobe yang sebelumnya jatuh ke jurang. Ternyata dia masih hidup.
Chobe mulai sadar kalau dirinya hampir saja kehilangan jati diri karena dilahap oleh Tao miliknya sendiri. Parahnya lagi, tempat dia jatuh ternyata adalah sarang para Shoshin. Di sisi lain, rombongan Sagiri sekarang sudah masuk ke dalam sebuah goa. Di sana, Gantetsusai sempat meremehkan Shion karena menurutnya Shion terlalu takut hanya dengan mendengar nama Tensen saja. Tapi Shion langsung menjawab dengan serius, menurutnya wajar kalau dia takut. Soalnya waktu melawan Tensen kemarin, mereka bahkan butuh 5 orang sekaligus hanya untuk menghadapi satu Tensen saja. Dan itu pun tetap terasa sangat sulit. Di tengah pembicaraan itu ternyata ingatan Gabimaru akhirnya kembali seperti semula. Ketika Shion bertanya tentang pengalamannya melawan Tensen, Gabimaru mengakui kalau dia sendiri sempat merasa takut saat menghadapi makhluk itu. Walaupun begitu, dia tetap tidak bisa pulang begitu saja tanpa hasil. Lalu Yuzuriha ikut angkat bicara. Dia mengatakan kalau ada kemungkinan istri Gabimaru sebenarnya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh gurunya sendiri. Tujuannya mungkin supaya Gabimaru bisa lebih mudah dikendalikan. Tapi di sisi lain, Gabimaru tetap keras kepala. Dia bersikeras ingin menyelesaikan misinya untuk mendapatkan ramuan keabadian. Tujuannya cuma satu, supaya bisa kembali bertemu dengan istrinya. Gabimaru benar-benar yakin kalau istrinya itu bukan ilusi yang dibuat oleh gurunya. Awalnya Gantetsusai agak kesal mendengar itu. Dia merasa Gabimaru seperti menyeret semua orang ke dalam masalah besar cuma demi bisa bertemu dengan wanita yang dia cintai. Tapi setelah melihat seberapa jauh Gabimaru berjuang demi istrinya, sikap Gantetsusai malah berubah. Dia justru jadi kagum. Menurutnya kalau seseorang bisa melakukan semua itu demi orang yang dia sayangi, berarti dia memang pria sejati. Saat Gabimaru menunjukkan sisi lemahnya itu, Shion memperhatikan sesuatu. Energi Tao di dalam tubuh Gabimaru justru meningkat drastis. Mungkin ini yang dimaksud dengan keseimbangan Tao, di mana kekuatan dan kelemahan itu sebenarnya saling melengkapi. Kalau seseorang punya keduanya, Tao di dalam tubuh dirinya justru bisa berkembang lebih besar. Sementara itu di tempat lain, setelah Chobe berhasil menghabisi para Shoshin, tiba-tiba seseorang muncul di belakangnya. Orang itu adalah salah satu pemimpin Tensen yang bernama Rin. Balik lagi ke dalam goa, kondisi Mei terlihat semakin memburuk. Melihat itu, Sagiri langsung meminta bantuan Fuchi untuk membuatkan obat. Fuchi akhirnya meracik obat demam sederhana untuk Mei. Sambil merawatnya, Fuchi juga mulai bertanya. Dia meminta Mei menceritakan tentang dirinya, para Tensen lainnya, dan sebenarnya apa tujuan para Tensen itu di pulau ini. Di sisi lain, Gabimaru justru mengajak Gantetsusai, Toma, Shion, dan Norugai untuk latihan bertarung melawannya. Dia ingin mencoba melatih kemampuan mengendalikan Tao miliknya. Gantetsusai langsung tersulut emosi. Buat dia, ajakan itu terdengar seperti penghinaan. Masa iya, mereka semua disuruh maju bareng untuk melawan satu orang. Tanpa banyak mikir, Gantetsusai langsung menyerang bersama Toma. Tapi ternyata sekarang Gabimaru sudah bisa membaca pergerakan mereka lewat Tao. Jadi setiap serangan yang datang bisa dia hindari dengan mudah. Ketika Norugai dan Shion ikut maju membantu, hasilnya tetap sama. Serangan mereka tetap tidak mampu menjatuhkan Gabimaru. Bahkan Gabimaru menggunakan teknik semacam pembalik. Jadi dia memanfaatkan Tao milik lawannya untuk menyerang balik. Melihat itu, Norugai dan Shion sampai dibuat takjub. Gabimaru jelas terlihat jauh lebih kuat setelah mulai menguasai Tao dengan benar. Meski begitu, Shion masih menyimpan keraguan. Dia belum sepenuhnya yakin apakah seseorang seperti Gabimaru yang dikenal sebagai pembunuh benar-benar bisa dipercaya dan diajak bekerja sama. Shion sempat ngejelasin ke Gabimaru kalau Tao itu ternyata punya beberapa jenis. Katanya kalau mereka bisa ngerti dan memanfaatkan jenis Tao itu dengan benar, ada kemungkinan Tensen bisa dikalahkan. Di sisi lain, Toma datang menemui Gantetsusai buat minta diajarin ilmu pedang. Biar kelihatan serius, Toma sampai motong rambutnya sendiri di depan Gantetsusai. Aksi itu nunjukin kalau dia benar-benar niat belajar. Melihat kesungguhannya, akhirnya Gantetsusai luluh juga dan bersedia melatihnya. Buat Toma, dia rela melakukan apa saja asalkan bisa bertarung dengan kakaknya nanti. Sementara itu di tempat lain, Chobe masih lagi bertarung sengit sama Rin. Di tengah pertarungan itu, Rin sadar kalau tubuh Chobe ternyata sudah menyatu dengan bunga eliksir. Efeknya bikin tubuh Chobe bisa beregenerasi. Tapi yang bikin kaget, kondisi Chobe itu beda dari biasanya. Biasanya bunga eliksir bakal bikin tubuh manusia berubah jadi cairan tanaman.
Tapi kalau Chobe, tubuhnya malah menyatu langsung dengan tanaman itu sendiri. Fenomena ini jarang banget terjadi. 速度 Serangannya begitu ganas sampai tubuh Rin hancur berkabing-kabing dan gak menunjukkan tanda kehidupan lagi. Chobe pun yakin kalau Rin sudah benar-benar mati. Tapi tiba-tiba saja Rin muncul lagi di belakangnya dalam keadaan sehat. Bahkan dia muncul dengan banyak bayangan seperti kaki Bunshin. Rupanya Rin berniat membawa Chobe ke istana untuk diteliti lebih lanjut. Sebelum tubuh Chobe makin gak terkendali, Rin langsung membuatnya pingsan lalu membawanya ke istana. Ketika sadar, Chobe sudah terbaring di atas kasur di dalam istana Tencent. Di sana, Rin berubah wujud menjadi wanita dan berniat melakukan Botchu Jutsu dengan Chobe untuk meneliti energi Tao di dalam tubuhnya. Teknik Botchu Jutsu ini berguna untuk mengalirkan energi Tao sekaligus memulihkan Tao yang hilang. Rin juga menjelaskan kalau Tao itu terbagi jadi beberapa jenis, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air. Setiap jenis Tao punya hubungan satu sama lain. Ada yang saling mengalahkan, tapi ada juga yang justru saling menghasilkan. Di dalam gua, Mei mulai cerita panjang lebar soal sejarah pulau itu. Katanya para Tencent sebenarnya diciptakan oleh seorang ahli kimia terkenal yang terobsesi mencari keabadian lewat ajaran Taoisme. Dalam kepercayaan Taoisme sendiri, semua yang terjadi di dunia ini dipercaya terbentuk dari energi yang disebut dengan Tao. Nah, si ahli kimia ini datang ke pulau tersebut buat melakukan berbagai penelitian. Dia mencoba menggabungkan Tao dari makhluk hidup dengan Tao dari tumbuhan. Karena eksperimen aneh-aneh ini, jadinya pulau tersebut dipenuhi makhluk-makhluk aneh yang bentuknya nggak jelas. Ternyata mereka semua adalah hasil percobaan yang gagal. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya dia berhasil menciptakan 7 Tencent dari sekian banyak eksperimen yang dilakukannya. Lalu dijelaskan juga kalau manusia biasa sebenarnya hampir mustahil bisa mengalahkan Tencent, kecuali kalau mereka juga bisa menggunakan kekuatan Tao. Saat ini cairan keabadian yang disebut dengan Tan masih terus dikembangkan. Para Tencent memakai cairan itu buat memperpanjang umur mereka, karena Tan bekerja dengan cara menyerap atau mengambil umur kehidupan orang lain. Masalahnya, cairan Tan ini belum bisa dipakai oleh siapapun selain para Tencent. Mei sendiri bilang kalau dia sebenarnya nggak benar-benar tahu apa tujuan asli dari Sufu. Nah, Sufu ini adalah sosok ahli kimia yang menciptakan para Tencent sekaligus orang yang terobsesi mencari keabadian. Katanya dulu Sufu hidup di masa dinasti Qin dan pernah melayani kaisar pertama. Demi menemukan rahasia hidup abadi, dia membawa sekitar 3.000 pemuda dan 100 pengrajin berlayar menuju lautan timur. Sejak saat itu, enggak ada yang benar-benar tahu kemana dia pergi atau di mana keberadaannya sekarang. Intinya, dia menemukan sebuah pulau dan di sanalah dia mulai meneliti soal keabadian. Di tempat lain, Rin juga menjelaskan sesuatu ke Chobe. Dia bilang kalau pulau ini sebenarnya adalah semacam laboratorium raksasa sekaligus tempat percobaan untuk menciptakan kehidupan yang abadi. Terungkap juga kalau para Tencent lahir dari Tao milik Sufu yang digabungkan dengan Tao dari bunga. Siapapun yang bisa mengendalikan Tao, katanya bisa memanipulasi hukum dunia. Lalu terungkap juga tujuan sebenarnya dari Sufu dan para Tencent. Mereka ingin mengubah dunia di daratan Jepang menjadi cairan rantan. Sayangnya proses pembuatan cairan rantan itu sendiri masih belum sempurna. Karena itulah Chobe dianggap bisa jadi bahan penelitian yang pas untuk menyempurnakan cairan rantan tersebut. Makanya para Tencent mencoba mengajak Chobe bekerja sama. Bukan untuk dijadikan Tan, tapi untuk menjadi sekutu yang sama-sama mengejar keabadian lewat kekuatan Tao tanpa batas. Karena merasa sudah nggak punya pilihan lagi, mau melawan juga susah, kabur pun hampir mustahil, akhirnya Chobe menerima tawaran Rin buat kerjasama.
Setelah itu, ritual Bojujutsu alias perkintutuan pun dimulai. 人には抗わず適合する。パリ、素晴らしいタオだ。 Sementara itu di dalam gua kondisi Mei makin melemah, tubuhnya kelihatan sudah nggak kuat. Bahkan tangannya mulai berubah jadi kayu karena tahu di dalam dirinya hampir habis. Melihat keadaan itu, ada yang menawarkan diri untuk mentransfer Tao ke Mei, seperti yang sebelumnya dilakukan pada Gabimaru. Tapi Mei bilang kalau cara itu nggak akan cukup. Dia menjelaskan kalau dirinya berbeda dari para Tensen lain yang bisa pulih sendiri. Soalnya Dentian atau inti biji Tao miliknya sudah dihancurkan oleh Rin sebelumnya. Terungkap juga kalau sebenarnya Rin dan Mei adalah murid pertama yang diciptakan oleh Sufu. Namun seiring waktu berjalan, Rin mulai berubah jadi sosok yang kejam gara-gara terobsesi dengan penelitiannya. Melihat perubahan Rin yang makin mengerikan, Mei akhirnya kabur dari Horai. Dalam pelariannya itu, dia bertemu dengan Hoko. Nah, ketika melihat Mei sudah hampir kehabisan Tao, Hoko memutuskan untuk memberikan Tao terakhir yang dia miliki kepada Mei. Di situ terungkap juga masa lalu Hoko. Ternyata dia hidup ratusan tahun yang lalu dan dulunya punya istri serta seorang anak perempuan. Tapi suatu hari, istri dan anaknya berubah menjadi pohon. Bukan cuma mereka, para penduduk desa juga mengalami hal yang sama sampai akhirnya Hoko hidup sendirian. Beberapa waktu kemudian Hoko sendiri juga ikut berubah menjadi pohon. Tapi anehnya dia masih bisa bergerak. Sampai suatu saat dia bertemu dengan Mei yang wajahnya sangat mirip dengan anak perempuannya dulu. Sejak saat itu, Hoko merawat Mei seperti anaknya sendiri. Di momen itu, Mei juga terlihat sedih, tapi akhirnya dia menerima Tao milik Hoko sekaligus menerima kenyataan kalau Hoko akan pergi. 本当の家みたいだった。 Sementara itu di daratan Jepang, Sang Shogun memberi kabar ke bawahannya kalau ekspedisi ke Pulau Shinsenkyo kali ini akan mendapat tambahan pasukan. Ada 4 ninja elit dari desa Iwagakure yang ikut, ditambah lebih dari 50 ninja biasa. Tapi salah satu bawahan Shogun mulai curiga dengan kepala desa Iwagakure. Soalnya dia merasa aneh kenapa desa itu sampai mengirim begitu banyak ninja. Menurutnya, pasti ada tujuan tersembunyi di balik keputusan tersebut. Di sana, Aoki sempat nanya ke Sugen apakah dia yakin bisa mengendalikan para ninja dari Iwagakure. Termasuk 2 samurai Asaemon yang belum punya peringkat, yaitu Kiyomaru dan Isuzu. Tapi Sugen terlihat cukup percaya diri. Menurutnya, kemampuan mereka semua masih bisa diandalkan. Masalahnya si Kiyomaru ini malah bersikap kurang ajar ke Aoki. Dia terang-terangan ngomong dengan nada enggak sopan karena merasa diremehkan hanya gara-gara dia belum punya peringkat. Melihat itu, Isuzu langsung menegur Kiyomaru. Dia bilang kalau sikap seperti itu enggak pantas di depan perwakilan Shogun. Bahkan Isuzu sampai menghunus pedangnya ke arah salah satu ninja elit dari Iwagakure, seolah ingin menunjukkan kemampuannya. Yang menarik, ninja itu sama sekali nggak bergerak walaupun pedang Isuzu sudah melintas dan sampai memotong topengnya. Melihat kejadian itu, Isuzu malah makin kesal ke Kiyomaru karena sikapnya yang arogan. Dia juga langsung meminta maaf kepada para ninja dari Iwagakure atas kejadian barusan. Tapi salah satu ninja elit malah santai saja. Dia bilang kalau sebenarnya nyawa seorang shinobi memang sepenuhnya milik tuannya. Dan kali ini tuan mereka adalah para samurai Asaemon. Jadi para ninja dari Iwagakure akan tetap setia menjalankan perintah. Kiyomaru yang masih nggak percaya dengan ucapan itu langsung menantang mereka untuk membuktikannya. Tanpa ragu sedikit pun, salah satu ninja langsung maju. Lalu tiba-tiba menggorok lehernya sendiri. Para samurai yang melihat kejadian itu langsung terkejut. Mereka nggak nyangka kalau kesetiaan seorang shinobi bisa sampai segitunya. Di situ juga terungkap kalau sebenarnya misi para ninja dari Iwagakure adalah untuk membunuh Gabimaru sesuai perintah dari kepala desa mereka. Sugen sendiri bilang kalau nanti dia bertemu dengan para kriminal yang masih hidup di pulau itu, dia berencana langsung mengeksekusi mereka di tempat.
Singkat cerita, rombongan itu akhirnya sampai di Pulau Shinsenkyo. Tapi baru saja menginjakan kaki di sana, mereka langsung disambut oleh sosok monster bernama Soshin. Sementara itu di dalam gua, Sion langsung menyadari kalau Sugen dan rombongannya sudah tiba di pulau tersebut. Dia bisa merasakan energi Tao milik Sugen karena dulu mereka sering berlatih bersama. Balik lagi ke pantai guys, di sana terlihat Sugen ternyata nggak mau menggunakan pedangnya sembarangan. Dia punya prinsip kalau pedangnya hanya dipakai untuk menebas para kriminal saja. Makanya saat melawan Soshin, dia memilih bertarung dengan tangan kosong. 波を見れば生命の不知感から教わった。 Aksi itu langsung bikin para bawahannya melongo karena kagum melihat kemampuan Sugen. Di dalam gua, para samurai mulai ngobrolin soal masa lalu Sugen. Mereka cerita kalau Sugen itu dikenal sebagai orang yang super kaku dan sama sekali nggak punya belas kasihan terhadap para kriminal. Sagiri lalu menceritakan sebuah kejadian waktu Sugen pernah menginterogasi bos Yakuza yang terkenal kejam. Namanya adalah Ginhebi. Masalahnya, Ginhebi ini keras kepala banget. Dia sama sekali nggak mau buka mulut tentang di mana lokasi para anak buahnya. Karena kesal, Sugen akhirnya mengambil langkah ekstrim. Dia langsung memenggal kepala para anak buah Ginhebi yang baru saja ditangkap. 役人も手を焼いていたそうです。そこに呼ばれた修験殿は Melihat sikap Sugen yang tegas dan tanpa ragu itu, sang shogun sampai memberi dia hadiah khusus. Sugen diberi pakaian istimewa dan juga pedang legendaris bernama Fuributsu Kanaiki. Meski begitu, Sagiri bilang kalau sebenarnya Sugen bukan orang jahat. Dia justru sangat baik kepada teman-temannya dan juga kepada para muridnya. Tiba-tiba Fuji malah membocorkan sesuatu yang bikin suasana jadi agak canggung. Dia bilang kalau Sugen itu sebenarnya cinta pertama Sagiri. Mendengar itu, Sagiri langsung malu setengah mati. Intinya, Sagiri memang cukup mengagumi Sugen. Apalagi dulu dia bisa mendapatkan peringkat sebagai samurai Asaemon juga berkat rekomendasi dari Sugen. Karena itu, Sagiri yakin kalau Sugen pasti bisa memahami situasi mereka yang terpaksa bekerja sama dengan para kriminal seperti Gabimaru dan yang lainnya. Tapi Sion langsung memotong ucapan itu. Menurutnya, Sugen sama sekali nggak akan pernah mau bekerja sama dengan kriminal, apapun alasannya. Sion sendiri mengakui kalau dia sebenarnya menghormati Sugen sebagai seorang samurai. Apalagi mereka juga pernah berteman baik. Tapi satu hal yang pasti, Sugen adalah tipe orang yang enggak pernah memanfaatkan penjahat dalam kondisi apapun. Bahkan kalau ada samurai Asaemon yang bekerja sama dengan kriminal seperti Sion, Sagiri, dan yang lainnya, Sugen juga nggak akan segera menghukum mereka. Sementara itu, ketika Sugen menemukan jasad atasannya yaitu Aizen, dia terlihat sangat terpukul. Soalnya dulu Aizen adalah orang yang menerima Sugen menjadi bagian dari samurai Asaemon. Waktu Sugen masih muda, orang tuanya dibunuh oleh para kriminal. Sejak saat itu, dia benar-benar membenci penjahat. Bahkan ada satu kebiasaan sadis dari Sugen, yaitu dia sering memakai pedang yang tumpul saat bertarung supaya orang yang dia tebas merasakan penderitaan yang lebih lama. Singkat cerita, Sugen akhirnya melakukan ritual penghormatan untuk kepergian Aizen. Tapi di tengah-tengah ritual itu, tiba-tiba Doshi bersama para Soshin muncul dan langsung bikin situasi jadi tegang. Kyomaru dan Isuzu pun segera berdiri di depan buat melindungi Sugen. Begitu Sugen selesai dengan ritualnya, dia langsung bergerak. Di sana dia juga melihat tongkat milik salah satu Soshin yang jatuh di tanah. Sugen lalu sengaja menumpulkan pedangnya dan mulai membantai para Soshin dengan cara yang brutal. Setelah pertarungan itu selesai, hampir semua Soshin sudah tumbang. Yang tersisa cuma satu Doshi dengan kepala mirip kubis.
Sugen kemudian menangkap makhluk itu dan mulai menginterogasinya dengan cara yang cukup sadis sambil mencabik-cabik kulitnya untuk memaksanya bicara. Tidak lama kemudian Jika datang dan mencoba membujuk Sugen supaya kembali ke daratan Jepang. Dia ingin Sugen melapor kepada Shogun tentang spesies aneh yang mereka temui di pulau ini. Meski begitu, dia tetap bersikeras tidak akan pulang sebelum misinya selesai, yaitu menemukan ramuan keabadian dan membasmi semua monster yang ada di pulau itu. Di sisi lain, Sion mengusulkan kepada kelompoknya supaya mereka membagi diri menjadi 2 tim. Satu kelompok fokus mencari ramuan Tan, sementara kelompok lainnya mencari jalan keluar dari pulau itu. Namun menurut Mei, kalau mereka ingin kabur dari pulau itu, mereka harus melewati Horei, yang merupakan markas para Tencent. Sion lalu menjelaskan lagi soal Tao. Katanya setiap Tao punya atribut berbeda dan masing-masing atribut itu bisa saling mengalahkan atau justru saling melengkapi satu sama lain. Yuzuriha kemudian memberi pendapat kalau mungkin lebih baik mereka bergerak sendiri-sendiri saja. Menurutnya, kelompok ini sebenarnya terbentuk karena keadaan, bukan karena benar-benar saling percaya. Sion juga mengakui ada benarnya ucapan Yuzuriha. Lagi pula, mereka semua berkumpul bukan karena ikatan kuat. Jadi sebenarnya, nggak ada kewajiban buat saling melindungi atau mempercayai satu sama lain. Akhirnya Sion memberi pilihan, siapa yang mau bergerak bersama boleh masuk ke dalam gua, dan yang ingin berjalan sendiri silahkan tetap di luar. Tapi ternyata semuanya memilih masuk ke dalam. Itu artinya mereka sepakat untuk tetap bekerja sama dan menyusun rencana bareng. Setelah keputusan itu diambil, mereka pun mulai merancang strategi. Tujuannya jelas, yaitu mencari ramuan Tan sekaligus menemukan cara agar bisa kabur hidup-hidup dari pulau itu. Mei lalu memberi sedikit penjelasan soal Horei. Katanya tempat itu luas banget. Awalnya Horei dibangun untuk melanjutkan penelitian tentang keabadian sekaligus sebagai tempat menyambut kedatangan kaisar pertama. Makanya nggak heran kalau bangunannya dibuat megah dan mewah banget. Kalau soal keluar masuk pulau sebenarnya bukan hal yang mustahil. Masalahnya pulau itu sekarang dijaga oleh monster-monster laut yang berkeliaran di sekitarnya. Monster itu memang sengaja ada di sana buat mencegah siapapun kabur dari pulau tersebut. Fuji kemudian mengusulkan sebuah rencana. Menurutnya akan lebih aman kalau mereka mencari ramuan Tan tanpa harus bertarung langsung dengan para Tencent, karena melawan mereka terlalu beresiko. Kalau ramuan itu sudah berhasil didapat, rencananya mereka akan kabur menggunakan kapal yang ada di pintu air di bagian bawah pulau. Kabarnya monster laut di sekitar sana sudah dilatih supaya tidak menyerang kapal yang berangkat dari jalur tersebut. Tapi ada satu masalah besar, yaitu cairan rantan ternyata disimpan di laboratorium yang ada di dalam Horei. Jadi hampir mustahil mengambilnya tanpa menarik perhatian para Tencent. Setelah itu Sion punya ide. Dia menyarankan supaya Gabimaru dan Yuzuriha melatih semuanya teknik menyelinap. Maksudnya bukan sekedar bergerak diam-diam, tapi juga menyembunyikan energi Tao supaya tidak terdeteksi musuh. Alias tekniknya selama ini dikuasai Yuzuriha. Singkat cerita, Yuzuriha mulai mengajari mereka cara menyamarkan Tao dengan cara mengencerkan energinya supaya lebih sulit dirasakan oleh lawan. Sementara itu, Gabimaru mengajarkan teknik yang disebut teknik pembalik. ではまず首の骨を外して Setelah latihan selesai, Sagiri sempat merasa aneh sendiri. Dia nggak menyangka kalau suatu hari dia bisa bekerja sama dengan para kriminal demi tujuan yang sama. Dalam hatinya, dia cuma berharap setelah ini tidak ada lagi korban jiwa. Kemudian mereka mulai membahas pembagian atribut Tao masing-masing. Ternyata, Sagiri dan Sion memiliki atribut kayu. Gabimaru dan Kantetsusei memiliki atribut api. Toma dan Yuzuriha beratribut air. Fuji memiliki atribut logam, sedangkan Mei dan Nurugei punya atribut tanah. Di tengah pembahasan itu, Yuzuriha sempat bertanya apakah ada yang tahu atribut Tao milik para Tencent. Mei pun menjawab satu persatu. Jufa beratribut api, Alpha beratribut kayu, Zujin dan Ran beratribut air, Gui beratribut logam, sementara Mu dan Rin memiliki atribut tanah. Setelah mengetahui itu semua, Sion langsung mengingatkan teman-temannya kalau nanti mereka bertemu musuh dengan atribut Tao yang berlawanan dengan milik mereka, sebaiknya jangan memaksakan diri untuk bertarung.
Menurutnya kemungkinan menang bakal sangat kecil. Jadi pilihan paling aman adalah ya langsung kabur aja. Setelah itu, Xion mulai membagi tim. Ada yang ditugasin buat nyari ramuan dan ada juga yang fokus ngamanin jalur kabur. Buat tim pencari ramuan jelas butuh orang yang cepat dan jago nyelinap. Ya, otomatis yang kepikiran langsung duo ninja itu. Tapi Yuzuria malah kurang setuju, soalnya di kepalanya cuma satu. Mending kabur secepat mungkin dari pulau itu, nggak usah ribet, ambil resiko. Di sisi lain Gabimaru malah nanya ke Mei, soalnya Mei justru masuk ke tim yang tugasnya mengamankan jalur pelarian. Gabimaru penasaran, apa Mei benar-benar mau langsung pergi dari pulau itu tanpa ada rasa penyesalan. Mei pun menjawab kalau meskipun Rin sekarang udah berubah jadi jahat, dan Sufu juga enggak menghentikan semua itu, dia tetap ingin ketemu mereka sekali lagi. Dia cuma pengen tahu alasan kenapa mereka bisa berubah sejauh itu. Padahal dulu mereka adalah orang-orang yang baik. Setelah itu Mei bilang dia bakal meninggalkan pulau dan mencoba hidup normal. Ucapan Mei itu langsung bikin Gabimaru keinget kata-kata istrinya dulu yang ngajak dia buat hidup tenang, damai dan jadi orang yang lebih baik. Akhirnya Gabimaru memutuskan untuk bantu Mei. Dia ngajak Mei buat ketemu Rin dan Sufu sekali lagi. Dan dia berjanji bakal nganterin Mei sampai ke tujuan. Sementara itu Shin berpindah ke para Tencent dan Chobei yang baru saja selesai menjalani ritual kenaikan. Ritual ini biasanya dilakukan untuk orang luar yang diizinkan masuk ke dalam Horei dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Di sana terlihat Taufa mencoba mendekati Chobei seolah ingin berkenalan. Tapi Jufa malah kelihatan kesel dan langsung pengen ngajak berantem. Mungkin karena mereka masih ada masalah dari pertemuan mereka sebelumnya. Namun serangan Jufa ternyata gampang banget dihentikan oleh Chobei. Soalnya sekarang Chobei sudah mulai paham cara kerja Tao. Melihat situasi mulai memanas, Rin langsung turun tangan dan menghentikan mereka. Dia bilang kalau Chobei itu bukan cuma objek penelitian, tapi juga temannya. Setelah itu Rin mengajak Chobei ke laboratoriumnya. Di sana terlihat sebuah bunga raksasa yang disebut bunga pangu. Fungsi bunga ini adalah untuk melipat gandakan Tao dari manusia yang sudah diekstrak. Rin terlihat sangat tertarik dengan Tao milik Chobei karena menurutnya Tao Chobei itu sangat langka. Singkat cerita, tim pencari ramuan akhirnya mulai bergerak. Tim ini terdiri dari Gabimaru, Sagiri, Yuzuriha, dan juga Mei. Sebelum mereka berangkat, Fuji sempat mengingatkan kalau di area kastil luar nanti kemungkinan besar mereka bakal berhadapan dengan Mudan. Kalau di bagian kastil dalam, tiap istana itu ternyata dihuni beberapa Tencent. Tergantung metode latihan mereka masing-masing buat mencapai keabadian. Misalnya di istana Bojujutsu, itu tempatnya Jufa sama Taufa. Mereka mengejar keabadian lewat teknik hubungan tubuh. Lanjut ke istana Suitsu, itu tempatnya Gui yang lebih fokus ke meditasi. Ada juga istana Do yang lebih ke latihan fisik buat memperkuat tubuh. Walaupun beda metode, para Tencent ini tetap saling berbagi ilmu satu sama lain. Sementara itu, cairan rantan disimpan di istana rentan, yang juga jadi laboratorium milik Rin. Tapi pas malam hari, Rin biasanya nggak ada di sana karena bunga pangu lagi layu. Jadi dia nggak bisa melakukan penelitian. Kalau malam, Rin biasanya ada di istana utama, yaitu tempat tinggal gurunya alias Hufu. Sebenarnya sebelumnya, Thomas sudah sempat mengingatkan kalau struktur kastil itu bisa berubah-ubah sesuai keinginan para Tencent. Tapi karena Gabimaru, Yuzuriha, Sagiri, dan juga Mei sudah bisa melihat Tao, mereka tetap nekat masuk dan jadi tim yang dipilih buat misi ini. Pas mereka sampai di atas dinding, Mei sama Sagiri langsung merasa ngeri. Lewat penglihatan Tao, mereka bisa melihat tumpukan mayat di dalam istana rentan. Tapi beda dengan Gabimaru dan Yuzuriha yang sudah terbiasa dengan hal kayak gitu. Jadi mereka tetap fokus.
Gabimaru pun yakin kalau itu pasti istana Rentan, alias tempat di mana cairan Tan berada. ズリハに習い城内では始末する時も Sebelum masuk ke dalam istana, Gabimaru sempat merasa aneh karena dia nggak merasakan keberadaan Tao milik Tencent sama sekali. Tapi begitu mereka masuk, tiba-tiba muncul energi Tao yang besar banget. Awalnya dikira itu Ren, tapi ternyata salah, yang benar adalah Ran. Ternyata Ran juga bisa menyembunyikan Tao-nya dengan cara mengencerkannya. Jadi sebelumnya enggak terdeteksi oleh Gabimaru dan yang lain. 考えることは同じですね。 Di sisi lain, para Tencent sebenarnya sudah tahu kalau Mei dan kelompoknya bakal datang. Informasi itu mereka dapat dari Chobei. Saat Chobei lagi dijadikan bahan eksperimen dan organnya diambil, dia sempat memberitahu kalau istana bakal diserang. Dia bisa merasakannya karena ada hubungan Tao dengan adiknya. Mendengar itu, Rin langsung memberi perintah kepada Tencent lainnya buat bersiap-siap. Mereka diminta standby menunggu kedatangan Gabimaru dan timnya. Tapi sebelum semuanya berjalan, Chobei ngasih syarat ke para Tencent. Dia minta supaya adiknya jangan sampai disentuh. Di sisi lain, Ran sempat menjelaskan kalau para penyusup nantinya bakal dijadikan persembahan untuk guru mereka, yaitu Sufu. Dan ya, yang dimaksud jelas Gabimaru dan timnya. Nggak cuma itu, ternyata kelompok lain dan pihak Gabimaru juga sudah mulai berhadapan dengan Tencent yang berbeda-beda di tempat lain. あったのでしょうが、徒労でしたね。 Begitu rencana mereka ketahuan, Gabimaru langsung ambil keputusan cepat. Dia bilang mereka harus ganti ke rencana B. Enggak ada pilihan lain selain bertarung habis-habisan. Soalnya satu-satunya cara buat keluar dari bola itu ya dengan mengalahkan para Tencent. Sebelum pertarungan dimulai, Ran sempat membocorkan info penting. Katanya cairan Rantan sekarang sudah disempurnakan. Jadi kalau diminum, manusia nggak akan berubah jadi bunga lagi. Semua itu bisa terjadi karena mereka sudah menemukan cara memurnikannya lewat eksperimen menggunakan Tao milik Chobei. Sekarang yang mereka butuhkan cuma lebih banyak tumbal. Setelah itu, Mei maju ke depan Ran dan bilang kalau dia berniat meninggalkan pulau tersebut. Di momen itu, Gabimaru jadi keinget omongan Sion soal atribut Tao. Kalau dia melawan Gui yang beratribut logam, mungkin dia punya peluang besar buat menang. Tapi kalau ketemu lawan dengan atribut air, itu jadi masalah besar. Soalnya atribut api milik Gabimaru bakal melemah kalau bersentuhan dengan air. Bahkan menghancurkan titik vital lawan pun belum tentu efektif. Dan sialnya yang dihadapi sekarang justru adalah Ran, yaitu pengguna Tao atribut air. Lawan yang susah banget buat dia. Tanpa buang waktu, Gabimaru langsung nyuruh Sagiri buat bawa Mei ke istana Rentan buat ngambil ramuan Tan. Sementara dia dan Yuzuriha bakal menahan Ran di situ. Awalnya Yuzuriha agak ragu, tapi karena dia punya atribut tanah yang bisa menahan air, Gabimaru tetap minta dia ikut bertarung. Belum sempat mereka beraksi, Ran langsung melancarkan serangan ke arah Gabimaru. Untungnya masih bisa dihindari. となれば、僕なのにこの鎧を全身にまとってるんだ。今の連携があなたたちの肉体の真理。 Melihat situasi makin genting, Gabimaru langsung maju menghadapi Ran. Tujuannya jelas, yaitu memberi waktu buat Yuzuriha supaya bisa menyerang dengan kunai yang sudah diisi Tao oleh Mei. Ternyata, Mei punya kemampuan yang cukup unik guys. Dia bisa nempelin atau memasukkan energi Tao miliknya ke dalam benda. Jadi, senjata bisa jauh lebih berbahaya kalau sudah dikasih Tao dari Mei. Tapi sayangnya, usaha Gabimaru dan Yuzuriha masih belum membuahkan hasil. Soalnya, tubuh Ran itu keras banget. Sampai-sampai mereka berdua mulai kelelahan sendiri saat menghadapi dia. Dari sudut pandang Tao-nya, Gabimaru akhirnya sadar kalau Ran itu sebenarnya melapisi tubuhnya dengan energi Tao, semacam zirah.
Itu yang bikin badannya jadi sekeras itu. Walaupun terus-terusan kena serangan, Gabimaru pelan-pelan mulai memahami pola pertarungan dari Ran. Dia tetap maju dan mencoba menghajar balik. Ran sendiri awalnya ngeremehin. Dia ngerasa tahu milik Gabimaru biasa saja dan enggak mungkin bisa melukainya. Tapi ternyata dia salah besar. Gabimaru berhasil mendaratkan pukulan ke wajah Ran. 肉体の真理 Ran pun langsung kaget, nggak nyangka kalau dia bisa sampai terluka. Sementara itu di tempat lain, Rin sedang melakukan semacam ritual. Dia menuliskan nama-nama musuh di kertas untuk memantau kondisi mereka. Kalau kertasnya terbakar atau habis, berarti orang itu sudah mati. Tapi kalau masih utuh, artinya masih hidup. Dari hasil ritual itu, Rin jadi tahu kalau yang masih bertahan hidup tinggal sedikit orang saja. Di sisi lain, Xion dan Nurugai sedang menghadapi Zujin di istana Taisoku. Untungnya, lawan mereka bukan tipe atribut yang bisa langsung mengcounter mereka. Sementara di istana Botsuzutsu, Katetsusei dan Fuchi bertarung melawan Taufa dan Juva. Tapi karena mereka belum terlalu menguasai Tau, para Tenshin cukup yakin kalau mereka bakal kalah. Bahkan ada kemungkinan Toma bakal dipaksa melawan adiknya sendiri dan dibawa ke pihak Tenshin. Menariknya, Rin sendiri ternyata masih cukup waspada dengan Gabimaru. Dia tahu kalau kemampuan Gabimaru nggak bisa diremehkan begitu saja. Balik lagi ke pertarungan Gabimaru, akhirnya dia menjelaskan kenapa dia bisa melukai Tenshin. Menurutnya, hubungan antar Tau itu mirip sama seperti arus air. Kalau berlawanan, bakal saling berbenturan, tapi kalau sejalan, bakal mengalir bareng dengan mulus. Nah, karena Tau milik Tenshin itu jauh lebih besar, Gabimaru punya 3 cara buat menghadapinya. Pertama, dia harus bisa melampaui kekuatan Tau lawan dalam momen singkat. Kedua, dia bisa menurunkan atau menyesuaikan Tau miliknya, menangkis serangan dengan mengikuti aliran Tau lawan. Dan yang ketiga, dia harus bisa menyesuaikan ritme nafas lawan, menjaga keseimbangan antara ketenangan dan keganasan. Menariknya, teknik-teknik ini ternyata dia pelajari dari Sagiri. が天仙様はタオの流れが大きすぎて本来の法則が通じない。その術はかつて詐欺りお主からも部分的にタオを弱め攻撃を受け流す。俺なのにここまでの技術 Setelah pertarungan sengit itu, kondisi tubuh Ran kelihatan sudah hancur banget. Penuh luka di mana-mana, bahkan Ran sendiri sampai kagum melihat perkembangan Gabimaru yang meningkat jauh sejak datang ke pulau ini. おとなしくしていなさい戦略今のうちに。逆に弱めて Karena merasa wujud biasa nggak mampu mengalahkan mereka, Ran akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya dan berubah ke mode Kishikai. Di tempat lain, Rin langsung menyadari perubahan itu. Dia bahkan bilang kalau ini pertama kalinya Ran sampai harus berubah ke bentuk Kishikai. うまくさばけるか。 Di sisi lain, Gabimaru benar-benar dihajar habis-habisan sampai nyaris nggak bisa bergerak. Dia sendiri kaget karena kekuatan Kishikai milik Ran jauh lebih liar dibandingkan yang pernah dia lihat sebelumnya. Saat Ran mulai mendekati Yuzuriha, Gabimaru tetap memaksakan diri buat mengalihkan perhatian supaya Yuzuriha bisa selamat. Melihat itu, Yuzuriha sampai terharu dengan tindakan Gabimaru. Tanpa banyak pikir, dia langsung menarik Gabimaru pakai talinya dan mencoba kabur dari situ. Tapi sayangnya Ran jauh lebih cepat. Mereka langsung dikejar dan dihantam lagi dengan serangan telak. Walaupun dalam kondisi kritis, Gabimaru tetap berusaha melindungi Yuzuriha dengan sekuat tenaga. Namun, melihat Gabimaru yang terlalu keras kepala dan sulit ditangkap hidup-hidup, Ran akhirnya mengambil keputusan ekstrim. Dia langsung menusuk dada Gabimaru dan tangannya. Dan setelah itu, Gabimaru pun terdiam, enggak bergerak sama sekali. 妻に会うこと。
Setelah Chobe ngajak adiknya buat gabung ke pihak Tencent, Toma sempat kelihatan ragu, tapi Kanzetsusai malah santai saja. Bahkan dia ngebolehin Toma buat ikut kakaknya. Singkat cerita, Toma akhirnya naik dan ketemu langsung sama Chobe. Begitu mereka berhadapan, langsung kelihatan ada sesuatu yang beda. Senyum aneh muncul dari mereka berdua. Tanpa banyak basa-basi, Toma dan Chobe langsung menyerang. Mereka berhasil menebas mata Taufa dan Juva, bahkan sampai memenggal Taufa dan melukai dada Juva. Nah, di sini mulai ketahuan kalau sebenarnya Toma dan Chobe cuma pura-pura kerjasama dengan Tencent. Mereka punya kode rahasia lewat rambut. Kalau rambutnya dikepang berarti serius, tapi kalau nggak dikepang itu tandanya cuma acting. Dan kode ini cuma mereka berdua yang paham. せっかく仲良くなれると思ったのに。タオを傷つけやがって。ただで済むと。 Akhirnya pertarungan antara Toma dan Chobe melawan Juva dimulai lagi. Juva yakin kalau hasilnya bakal sama seperti sebelumnya, di mana dia masih lebih unggul. Tapi saat dia mulai menyerang pakai Tao, dia malah kaget sendiri. Soalnya kekuatan Toma dan Chobe meningkat jauh dibanding sebelumnya. Pertarungan pun semakin sengit. Bahkan saat Toma berhasil menebas kepala Juva lagi, Juva masih bisa menyerang balik dengan energi Tao. Begitu Juva pulih lagi, pertarungan berlanjut tanpa henti. Saking intensnya, Juva mulai sadar kalau kerjasama dua bersaudara ini solid banget dan susah ditembus. Karena udah capek banget terus-terusan ditekan sama Toma dan Chobe, Juva akhirnya mulai serius dan ngeluarin jurus pamungkasnya. Sementara itu, kita pindah ke pertarungan lain. Taufa lawan Kanzetsusai dan Fuji. Setelah lehernya sempat ditebas sama Toma, Taufa malah santai. Dia bahkan melepas pakaiannya biar lebih leluasa bergerak, yang malah bikin Kanzetsusai jadi agak salah fokus. Tanpa banyak ngomong, Taufa langsung maju dan menghajar Kanzetsusai pakai pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Enggak berhenti di situ, dia juga mendekati Fuji dan malah ngajak hal aneh. Tapi jelas Fuji nolak mentah-mentah, bahkan langsung menebas tangan Taufa. ちゃうけど。 Begitu Kanzetsusai bangkit lagi, dia langsung bareng Fuji nyerang Taufa. Tapi tiba-tiba tubuh Taufa berubah jadi super kekar, kayak binaragawan gila. Meski begitu, dengan lincahnya, Taufa tetap bisa menghindari serangan mereka berdua dengan mudah. Tapi ada momen di mana Taufa lengah dan Fuji berhasil menebas kakinya. Sayangnya itu belum cukup. Taufa langsung melepaskan energi Tao yang besar banget, sampai Kanzetsusai dan Fuji terpental jauh. Di situ Fuji baru pertama kali benar-benar merasakan energi Tao secara langsung. Dia langsung sadar kalau mau mengalahkan Tencent, mereka harus menghancurkan tanden alias inti energi milik lawan menggunakan Tao juga. Masalahnya mereka berdua bahkan belum bisa melihat Tao, apalagi menggunakannya dengan benar. Fuji mencoba mengingat penjelasan Sion waktu di goa. Kalau Tao itu nggak bisa dilihat dengan mata biasa, tapi harus dirasakan lewat indera. Tapi, walaupun sudah dijelaskan begitu, mereka tetap kesulitan. Nggak bisa melihat, nggak bisa merasakannya juga. Fuji sempat menganalisis kalau Taufa punya atribut kayu, sementara dirinya sendiri logam yang seharusnya jadi keuntungan. Tapi karena dia belum bisa memanfaatkan Tao, keunggulan itu jadi enggak ada artinya. Kanzetsusai yang sudah bosan dengan penjelasan Fuji akhirnya memilih maju sendiri buat menyerang. Tapi hasilnya sudah ketebak. Taufa dengan mudah membalas dan menghajarnya. Kanzetsusai yang sudah hampir enggak bisa apa-apa lagi malah masih sempat nyinyir ke Taufa. Dia bilang kalau Taufa pasti seneng banget sudah menyiksa manusia selama ribuan tahun. Tapi bukannya bangga, Taufa malah langsung marah dengar itu. Dia bilang kalau sama itu sama sekali nggak menyenangkan. Hidup di pula itu terus-terusan melakukan eksperimen demi keabadian dengan menjadikan manusia sebagai bahan. Hal itulah yang membuat dia justru semakin bosan.
Soalnya sampai sekarang pun dia belum juga mendapatkan keabadian yang benar-benar sempurna. Bahkan sesama Tencent pun sadar akan hal itu. Sambil ngomong, Taufa tetap menyerang. Tapi pas Fuji bangkit, reaksinya malah di luar dugaan. Dia ketawa senang. Bukan karena menang, tapi karena akhirnya dia bisa merasakan energi Tao secara langsung. Pertarungan lanjut lagi. Saat Taufa menembakkan energi Tao ke arah Katetsuchai, tiba-tiba Katetsuchai seperti bisa melihat alirannya dan dia berhasil menghindar. Di tengah pertarungan, Katetsuchai mulai ingat lagi kata-kata Sion. Mungkin alasan dia nggak bisa menguasai Tao selama ini karena dia cuma percaya pada hal yang bisa dilihat. Dia sadar kalau dirinya selalu mengandalkan sesuatu yang bisa dipotong secara nyata. Sementara Fuji, dia lebih percaya pada hal yang bisa disentuh. Saat Taufa hampir menghabisi Katetsuchai, Fuji datang buat mengalihkan perhatian. Tapi meskipun lincah, Fuji tetap kesulitan menghadapi Taufa. Bahkan, saat Taufa hampir membunuh Fuji dengan serangan Tao-nya, disitulah Katetsuchai benar-benar tersadar akan maksud ucapan Sion. 二度と言いません。何も見えない。タオを観察させるために Tanpa ragu, dia melakukan hal gila. Dia mencungkil mata normalnya sendiri. Dengan kondisi penglihatan yang sudah rusak, dia malah jadi bisa melihat Tao dengan lebih jelas. ためが霞んでいたからだ。 Akhirnya, dia berhasil menyelamatkan Fuji dengan menghindari serangan Taufa. Setelah itu, Katetsuchai langsung mengamankan Fuji, lalu kembali maju menghadapi Taufa tanpa ragu. Katetsuchai tiba-tiba keinget masa lalunya. Dulu waktu masih muda, dia punya ambisi besar banget. Pengen jadi yang paling kuat dan enggak terkalahkan. Intinya, dia pengen ngalahin semua lawan kuat dan bikin namanya terkenal dalam sejarah. Tapi sekeras apapun dia berusaha, dia nggak pernah bisa ngalahin gurunya. Padahal secara fisik, gurunya itu kelihatan lebih lemah, badannya lebih kurus, gerakannya juga lebih lambat dibanding Katetsuchai. Suatu waktu gurunya bilang kalau masalah Katetsuchai itu ada di keserakahannya. Dia terlalu fokus sama kekuatan, kecepatan, dan hal-hal fisik lainnya. Tapi malah nggak mendalami teknik pedangnya itu sendiri. Gurunya sih maklum karena Katetsuchai waktu itu masih muda. Sayangnya waktu itu Katetsuchai nggak bener-bener paham maksud ucapan gurunya. Akhirnya dia memilih pergi berkelana buat mencari jati dirinya. Setelah melalui perjalanan panjang, dia akhirnya mulai ngerti kalau mau jadi kuat, dia harus fokus ke satu hal dan benar-benar mendalaminya. Dan sekarang, dengan mengorbankan penglihatannya, dia justru bisa merasakan dan melihat Tao dengan lebih jelas. Karena seluruh fokus tubuhnya tertuju ke energi itu. Tapi Fuji sadar sekuat apapun tebasan itu, kalau nggak menghancurkan tanden Taufa dengan atribut Tao yang berlawanan, semua itu bakal sia-sia. Tanpa ragu, Fuji langsung maju dan memeluk Taufa. Tujuannya supaya Tao mereka saling bertabrakan dan membuka celah buat mengalahkannya. Di situ Fuji bilang ke Katetsuchai buat menebas tanden Taufa dengan hati-hati, karena ada kemungkinan dia juga ikut kena tebasan. Katetsuchai nggak pakai pikir panjang, langsung mengayunkan pedangnya. Dengan fokus penuh, akhirnya dia berhasil menebas tanden Taufa dengan sangat presisi tanpa melukai Fuji sedikit pun. Saat tubuhnya terbelah, Taufa sempat memanggil nama Juva. Di saat yang sama, Juva langsung menyadari sesuatu. Ternyata Taufa sudah siap untuk masuk ke wujud Kishikai, tinggal menunggu dirinya untuk bergabung. Setelah itu, cerita dibawa ke masa lalu mereka berdua. Ternyata Juva dan Taufa ini sebenarnya bukan dua orang yang benar-benar terpisah. Mereka itu satu kesatuan sejak awal.
Waktu masa kecil, Taufa dikenal penakut, terutama sama para Sosin dan Doshi. Sementara Jufa kebalikannya, dia nggak suka belajar, tapi dia sangat peduli sama Taufa dan selalu ingin melindunginya. Seiring waktu, semuanya mulai berubah sejak Rin mulai melatih mereka dengan metode masing-masing. Karena mereka berdua harus menjalani latihan Bojujutsu. Rin bahkan mengubah tubuh mereka jadi dewasa supaya bisa menjalani ritual itu. Tapi di tengah semua itu, Taufa tetap berpegang pada prinsipnya. Dia nggak mau menggunakan manusia sebagai sumber nutrisi. Karena sayang banget sama Taufa, Jufa pun ikut mengikuti prinsip itu. Beberapa tahun berlalu, tiba-tiba Mei menghilang. Anehnya para Tencent lain terlihat biasa saja seolah nggak peduli. Taufa sendiri malah jadi makin takut, apalagi setiap kali melihat proses latihan yang semakin ekstrim. Melihat kondisi itu, Jufa berjanji bakal terus melindungi Taufa apapun yang terjadi. Waktu terus berjalan, sampai 100 tahun berlalu. Semua hewan di pulau itu akhirnya punah karena tahu mereka terus diambil oleh para Tencent. Tapi latihan tetap jalan terus tanpa henti. 100 tahun berikutnya, giliran manusia yang habis. Nggak ada lagi sumber nutrisi yang tersisa, tapi mereka tetap dipaksa untuk terus berlatih. Di titik itu, Jufa mulai muak. Dia kesal sama Rin dan juga Sufu yang terus memaksa mereka tanpa memikirkan kondisi pulau yang sudah hampir kosong. Gui sempat mengusulkan untuk mencari nutrisi dari luar pulau, tapi Mudan sadar satu hal penting, yaitu sekeras apapun mereka berlatih, mereka nggak akan pernah mencapai keabadian yang sempurna. Artinya mereka semua tetap akan mati suatu saat nanti. Mendengar itu, Jufa makin frustasi. Dia merasa semua usaha mereka selama ini jadi sia-sia. Yang bikin dia makin heran, teman-temannya masih bisa tersenyum seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Berbeda dengan dirinya dan Taufa yang mulai kehilangan harapan. Karena stok nutrisi di pulau sudah hampir habis, Taufa akhirnya mengambil keputusan. Dia mengirim manusia yang setengah berubah jadi bunga ke luar pulau supaya bisa menarik orang lain datang. Tujuannya jelas buat dijadikan sumber nutrisi baru. Melihat itu, Jufa sempat kaget, soalnya Taufa dulu bersikeras nggak mau menggunakan manusia sebagai nutrisi. Dia nggak nyangka orang yang paling dia sayangi akhirnya berubah juga. Tapi meskipun begitu, Jufa tetap memilih mendukung Taufa. Selama itu bisa membuat mereka berdua terus bertahan hidup. Nah, dari situ jadi kebuka ya, kenapa orang-orang dari luar pulau bisa sampai ke tempat ini. Semua itu ternyata memang disengaja buat jadi umpan. Dari atas Kishikai itu mulai nyebarin semacam serbuk bunga. Yang kena langsung kayak kehilangan kendali, jadi linglung dan bertingkah aneh. Sialnya Gantetsusei kena efeknya, tapi Fuchi langsung sigap. Dia cabut spora bunga itu dari tubuh Gantetsusei sampai akhirnya sadar lagi. Akhirnya mereka semua memilih berlindung dulu di bawah bangunan buat menghindari serbuk tersebut. Karena sudah muak, Chobe langsung mengaktifkan mode iblisnya dan kembali menyerang Kishikai itu. Chobe akhirnya terpental lagi ke arah teman-temannya. Di situ Fuchi mulai sadar kalau Tencent bukan tipe musuh yang bisa dikalahkan sendirian. Harus kerjasama kalau mau menang. Masalahnya Chobe sama Gantetsusei ini malah terus ribut dan enggak akur. Akhirnya ada yang nyeletuk. Kalau kalian mau bunuh-bunuhan, nanti saja setelah kita beresin makhluk ini. Dengar itu, mereka berdua akhirnya sepakat buat kerjasama, walaupun dengan berat hati. Dan pertarungan melawan Kishikai pun lanjut dengan strategi tim. Sementara itu di tempat lain, rombongan Sugen masih terus berjalan karena tujuan mereka memang jauh banget. Shija kemudian melapor kalau anak buahnya nemu 2 barang penting. Ternyata itu milik Kenzan dan Genji. Begitu tahu kalau Genji alias kakaknya sudah tewas, Isuzu langsung nggak bisa menahan kesedihannya. Sugen sendiri jadi kesal setelah mengetahui kalau luka di tubuh mereka terlihat seperti hasil serangan manusia. Dan ya,
dia langsung menduga kalau pelakunya adalah para kriminal. Karena perjalanan terasa makin melelahkan, Sugen akhirnya menggunakan seruling khusus yang bisa mengendalikan Sosin, dan ternyata berhasil. Akhirnya, Sugen dan rombongan melanjutkan perjalanan dengan menaiki para Sosin tersebut. Belum juga mulai serius bertarung, Katetsusai, Toma, sama Fuji malah ribut duluan gak jelas. Lagi panas-panasnya debat, tiba-tiba Kishikai gabungan Taufa dan Juva langsung nyerang tanpa aba-aba. Untungnya Chobei sigap, dengan mode iblisnya dia berhasil nahan serangan itu. Tapi tetap aja posisi mereka mulai terdesak. Di tengah situasi itu Chobei jadi keingat omongan Rin. Katanya dia bisa bikin semacam ramuan dari energi Tao. Pakai bahan-bahan seperti kedelai, ginjal, dan kantong kemih yang difermentasi. Kalau ramuan itu dikaitkan dengan nama target dan diberi dupa, bisa kelihatan nasib mereka lagi beruntung atau malah sial. Dari situ Rin sempat melihat kalau adiknya Chobei lagi dikelilingi pertanda buruk. Makanya dia berusaha sebisa mungkin untuk melindunginya. Tapi kenyataannya Chobei justru melihat kalau adiknya sudah jauh berkembang, bahkan di luar ekspektasinya. Toma langsung bergerak, dia menyerang sambil menggandeng Fuji karena atribut Tao milik Fuji bisa jadi kelemahan Taufa dan Juva. Hasilnya serangan mereka mulai bisa melukai musuh. Di situ Chobei mulai sadar kalau Toma sudah nggak bergantung lagi padanya, bahkan dia sudah bisa berdiri sendiri dan mungkin melampaui dirinya. Tapi Kishikai, Taufa, dan Juva nggak tinggal diam, mereka tiba-tiba mengubah posisi tubuh mereka, membalik bagian badan supaya luka yang belum pulih jadi sulit dijangkau. Melihat itu Chobei langsung membagi tim jadi dua. Dia dan Katetsusai fokus menghadapi Juva, sementara Toma dan Fuji ditugaskan melawan Taufa. Saat Toma sempat nanya gimana cara ngalahinnya, Chobei malah marah. Dia bilang Toma harus mulai berpikir sendiri dan enggak terus bergantung kepadanya. Akhirnya mereka semua langsung maju menyerang. Di sisi lain ternyata Katetsusai sudah siap dengan posisinya. Dia langsung ngeluarin jurus andalannya, yaitu tebasan gerbang. Hasilnya Kishikai, Taufa, dan Juva kepisah lagi jadi dua bagian. Begitu mereka mau nyatu lagi, Chobei, Fuji, dan Toma langsung gerak cepat. Mereka langsung nyerang masing-masing tanden sebelum sempat bergabung lagi. Dan kali ini berhasil, tanden Taufa dan Juva berhasil ditebas. Melihat Taufa mulai melemah dan hampir tenggelam, Fuji yang kasihan malah mendekat dan memberi pelukan terakhir. Sementara itu Juva masih berusaha melawan mati-matian, tapi Chobei maju dan menghentikannya. Karena Taufa belum benar-benar mati, Chobei akhirnya pakai kartu terakhirnya. Dia mengeluarkan sake yang sudah dicampur energi Tao dan racun dari dalam tubuhnya. Enggak mau kalah, Katetsusai datang dan memastikan semuanya selesai dengan satu tebasan terakhir. Setelah itu dengan sedikit rasa iba, Katetsusai menaruh benih Taufa di dekat benih Juva. Di detik-detik terakhir Juva sempat minta maaf ke Taufa dan Taufa bilang kalau dia senang bisa bersama Juva selama ini. Sementara itu di tempat lain, Sagiri dan Mei bertemu dengan Guiva. Guiva ini tipenya lebih suka baca buku. Dia langsung ngasih peringatan ke mereka berdua buat enggak macem-macem. Mei langsung sadar kalau mereka sudah sampai di Istana Rentan. Tapi anehnya Rin enggak ada di sana. Pas ditanya, Guiva bilang kalau Rin lagi pergi dan sekarang dia yang ditugaskan buat jaga tempat itu. Mei langsung ngejelasin ke Sagiri kalau ritual yang mereka lihat itu namanya Mei Mukuho, semacam ritual yang pakai benda-benda berenergi Tao buat membaca nasib.
entah itu keberuntungan atau kesialan. Walaupun begitu, Sagiri masih bisa maksa buat bergerak sedikit. Hal itu sampai bikin Guiva agak kaget juga. Setelah itu Sagiri minta maaf karena sebenarnya dia nggak berniat cari ribut. Tapi di sisi lain dia juga nggak bisa nahan emosi, apalagi setelah tahu kalau para Tencent lah yang sengaja mengundang manusia ke pulau ini, yang akhirnya bikin banyak orang jadi korban. Sagiri juga sempat minta supaya dia dan teman-temannya dibiarin keluar dari pulau itu. Guiva akhirnya melepas tekanan yang menahan Sagiri, bahkan mempersilahkan dia untuk pergi. Tapi dia bilang kabur dari pulau ini pun nggak akan ada gunanya. Soalnya meskipun mereka berhasil balik ke daratan Jepang, keadaan di sana bakal sama buruknya atau bahkan lebih parah. Lalu Guiva nunjukin sesuatu lewat ilusi Tao. Di situ terlihat kalau Rin sebenarnya sudah siap berangkat bersama para dosi dengan rencana besar, yaitu mengubah seluruh manusia di daratan Jepang jadi cairan rantan. Ternyata Rin sudah membawa kepompong dari kubu-kubu aneh. Nantinya saat menetas di daratan Jepang, kubu-kubu itu bakal menyengat manusia. Dan efeknya ngeri banget. Orang yang kena sengat langsung berubah jadi pohon berbunga, siap dijadikan bahan untuk cairan rantan. Parahnya lagi, jumlah kubu-kubu itu ribuan dan jangkauannya bisa sampai ribuan kilometer. Manusia yang sudah berubah jadi bunga itu nantinya bakal diproses lewat bunga pangu untuk menghasilkan cairan tan yang sempurna, sesuatu yang selama ini dikejar oleh Rin. Setelah ilusi itu hilang, Sagiri langsung lemas. Dia lalu nanya kenapa para Tencent tega melakukan semua itu. Dengan santai Guiva menjawab, bagi para Tencent manusia itu nggak lebih dari sekedar ternak. Mei langsung nggak setuju sama omongan Guiva. Dia ngebantah kalau semua itu salah, karena awalnya penelitian Sufu itu cuma buat sang kaisar dan jelas-jelas nggak seharusnya pakai nyawa manusia. Tapi Guiva santai aja jawabnya, katanya semua sudah berubah sejak manusia pertama datang ke pulau ini. Apalagi setelah mereka sadar kalau rasa energi Tao manusia dari luar itu jauh lebih bagus dan berkualitas. Di tengah penjelasan itu, tiba-tiba kertas yang ada nama Sion terbakar. Itu tanda kalau energi Tao miliknya sudah hampir habis. Dan di tempat lain memang benar Sion lagi bertarung habis-habisan lawan Sujin. Dia sudah menebas Sujin berkali-kali, bahkan totalnya sampai 215 kali. Tapi anehnya Sujin tetap hidup karena terus beregenerasi. Meski kondisinya sendiri juga sudah diambang batas, Sion tetap maju tanpa berhenti. Targetnya gila, dia mau terus menebas sampai 1000 kali sampai Sujin benar-benar nggak bisa bangkit lagi. Sujin sempat kabur, bahkan kaget sendiri karena ada manusia sekuat dan segila Sion. Tapi dia masih sempat nyerang balik. Dia melempar potongan tubuhnya ke arah Sion dan Nurugai. Tujuannya buat ngulur waktu biar bisa pulih lagi. Walaupun tenaga sudah menipis, Sion tetap berusaha menebas semua potongan itu sekaligus mengincar tanden di tubuh utama Sujin. Awalnya gagal, tapi akhirnya Sion berhasil melempar pecahan pedangnya dan tepat kena tandennya. Sayangnya itu belum cukup buat membunuh Sujin karena serangannya belum pakai atribut Tao yang berlawanan. Sujin sampai bingung gimana mungkin Sion masih bisa berdiri padahal Taonya sudah hampir habis. Dengan tegas Sion bilang selama Sujin masih hidup dia bakal terus bangkit dan bertarung sampai bisa mengalahkannya. Semua itu dia lakukan demi satu hal, yaitu membalas kematian murid kesayangannya, yaitu Tenza. Udah mulai kehabisan cara, Sujin akhirnya pakai trik lain. Dia ngandelin pecahan pedang milik Sion lalu coba nusuk dari belakang. Tapi Sion masih bisa ngelak dengan santai. Nggak lama Sujin malah kabur dan nyebur ke kolam. Begitu dia muncul lagi, Sion langsung kaget soalnya Sujin sudah pulih seperti semula. Kali ini dia pakai wujud wanita dan lebih parahnya lagi dia masuk ke mode setengah Kishikai. Pertarungan pun lanjut lagi. Di tengah-tengah duel, Sion tiba-tiba keinget masa kecilnya. Ternyata luka di kedua matanya itu bukan dari pertempuran, tapi dari ibunya sendiri. Ibunya dulu kerja sebagai penghibur keliling dan mereka hidup serba kekurangan.
Luka itu sengaja dibuat supaya jadi bagian dari pertunjukan, biar orang tertarik dan mereka bisa dapat uang. Faktanya sejak kecil Sion memang sudah buta, luka itu cuma drama buat hiburan. Tapi justru karena itu dia jadi terbiasa mengendalikan indera lain termasuk merasakan Tao, makanya kemampuan pedangnya bisa sehebat itu. Reputasinya sebagai anak buta yang jago pedang akhirnya terdengar sampai ke seorang bernama Soroku Kengyo. Dari situ Sion dibawa ke tempat bernama Todoza. Lewat koneksi dia akhirnya bisa masuk ke sekolah Yamada Asaemon. Buat Sion dan ibunya ini kesempatan besar buat mengubah hidup. Begitu masuk, para gurunya sampai kaget lihat kemampuan Sion yang luar biasa meskipun dia buta. Saat ditanya soal asal-usul luka di wajahnya, Sion cuma mengulang cerita dari ibunya. Katanya dia anak dari pendekar terkenal dan luka itu didapat dari pertempuran waktu kecil. Seiring waktu di sekolah, Sion akhirnya punya murid yaitu Tensa. Dan jujur, Sion sangat mengagumi Tenza. Dia melihat Tenza sebagai sosok yang berani, jujur, dan terbuka. Kebalikan dari dirinya yang sering menyembunyikan kebenaran. Balik lagi ke pertarungan, Sion mulai mengeluarkan semua kemampuannya buat melawan Zujin. Di sisi lain, Zujin merasa di atas angin. Dia bangga bisa bergenerasi dalam wujud setengah Kishikai dan yakin bakal menang. Tapi Sion langsung motong omongannya. Dia bilang bentuk itu cuma trik murahan buat nakut-nakutin. Menurut Sion, Zujin cuma lagi menguras semua taunya buat terlihat kuat, padahal sebenarnya dia juga hampir habis. Dengan keyakinan penuh, Sion langsung maju dan akhirnya berhasil menusuk tanden milik Zujin. ここからは危険だ。手足を切る。枯れる。抑えても妨害される。タタロはコンクラベになると。野田俺ならば私の勝ちだ。頭よくでいろいろ考えてて。彼の意志を組んで瞬時に行動した。彼は最後どれほどの無念とどれほどの痛み、彼の最後に比べれば。 Pas Sion hampir dilahap akar-akar milik Zujin, Nurugai datang tepat waktu dan langsung menyelamatkannya. Di sana, Nurugai langsung memeluk gurunya buat menyalurkan Tao miliknya. Tapi, Sion malah masih sempat jaim dan nolak dipeluk Hanita. Kocak banget sih. Sementara itu Zujin ternyata masih hidup, walaupun regenerasinya sudah sangat lambat. Nurugai lalu memohon ke Sion supaya mereka pergi dari tempat itu dan kabur bersama. Awalnya Sion masih keras kepala, dia tetap pengen bertahan buat balas dendam atas kematian Tenza. Tapi Nurugai lalu cerita kalau waktu mereka kabur dan meninggalkan Tenza dulu, dia sempat melihat Tenza tersenyum. Dengar itu, hati Sion langsung goyah. Akhirnya dia sadar kalau Tenza mungkin gak pernah ingin dirinya hidup cuma buat dipenuhi dengan dendam. Di situ Sion memutuskan buat berhenti mengejar balas dendam dan memilih kabur bersama Nurugai. Dia juga janji nanti bakal menceritakan lebih banyak tentang Tenza setelah mereka berhasil keluar dari pulau ini. Oke, sekarang balik lagi ke tempat Guiva. Ternyata Guiva sadar kalau Zujin sudah berhasil dikalahkan. Sagiri juga melihat kalau nama Sion di ritual itu hampir habis terbakar. Tanda kalau kondisinya benar-benar kritis tadinya. Dan yap, sampai situ dulu cerita anime kali ini. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Menurut gue sih tegangnya dapet banget. Oke deh, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur. Kita lanjut lagi di part berikutnya. Sampai ketemu guys, bye-bye.